Tema utama peringatan Hari Ibu ke-95 adalah Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Sedangkan maksud dan tujuan yaitu untuk mengenal dan menghargai perjuangan perempuan sebagai Hari Kebangkitan dan Persatuan Perjuangan Perempuan, dan tujuannya yang pertama menguatkan dan apresiasi perjuangan perempuan dalam meningkatkan kesetaraan gender dan keadilan gender melalui peringatan Hari Ibu sebagai upaya meningkatkan semangat perempuan Jawa Barat dengan prinsip equal partnership dalam pembangunan. Waktu dan tempat Rabu 20 Desember 2023 jam 8 sampai selesai di Convention Hall Universitas Muhammadiyah Cirebon, dan live secara streaming melalui online virtual meeting dan YouTube channel. Peserta yang hadir secara langsung, Bapak Ibu yang hadir di sini, para tamu undangan, dan juga tadi 1.350 wisudawati Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita. Dan yang hadir secara virtual, yang pertama adalah Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ketua TPPKK Jawa Barat. Yang ketiga, wisudawati Sekopar Cinta seluruh Jawa Barat melalui Zoom meeting dan streaming YouTube, dan juga mitra kerja dari berbagai unsur APCGM. Bapak Gubernur yang saya hormati, izin melaporkan bahwa tahun ini wisuda Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita jumlah totalnya 54.070 wisudawati se-Jawa Barat. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat melaksanakan peringatan Hari Ibu atau PHI ke-95, selain mengenang dan menghargai perjuangan perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan yang tidak dapat dipisahkan dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, PHI dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia baik dalam maupun luar negeri setiap tanggal 22 Desember. PHI bagi bangsa Indonesia bukanlah Women's Day. Ini karena PHI didasari oleh momentum diselenggarakannya Kongres Perempuan pertama pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta, yang merupakan sebuah titik penting pergerakan perempuan yang menandai babak baru bangkitnya gerakan perempuan Indonesia untuk berorganisasi secara demokratis tanpa membedakan agama, etnis, dan kelas sosial. Hari Ibu diperingati setiap tahun tidak hanya untuk menghargai jasa-jasa perempuan sebagai seorang ibu, tetapi juga menghargai tekad dan perjuangan kaum perempuan Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia dilandasi oleh cita-cita dan semangat persatuan dan kesatuan menuju kemerdekaan Indonesia yang aman, tentram, damai, adil, dan makmur. Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember ini dipilih untuk menghormati Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta pada tahun 1928 yang merupakan awal bangkitnya gerakan perempuan Indonesia. Maka dari itu, peringatan Hari Ibu di Indonesia bukanlah Mother's Day, melainkan momentum untuk mendorong perempuan Indonesia menjadi perempuan yang berdaya serta memiliki hak yang setara dalam mengakses berbagai bidang seperti pendidikan, hukum, sosial, ekonomi, dan lain-lain.
Apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat serta seluruh mitra pendukung yang secara konsisten memberikan upaya dan sumbangsihnya untuk mendorong pemberdayaan perempuan di Indonesia, salah satunya melalui kegiatan Sekoper Cinta ini. Semoga upaya-upaya kita hari ini dapat membawa masa depan yang lebih baik lagi bagi kaum perempuan di Indonesia. Dalam rangkaian Hari Ibu, selamat Hari Ibu saya ucapkan khususnya kepada seluruh perempuan yang hadir. Adapun peringatan Hari Ibu yang selalu kita peringati merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi kita kepada perjuangan perempuan Indonesia dari masa ke masa. Sejak Kongres Perempuan pertama di tahun 1928 yang menjadi tonggak perjuangan perempuan Indonesia sudah sangat berperan dalam derap pembangunan di Indonesia. Baik pemirsa, masih bersama kami pada program Perempuan Pilihan, tangguh dan menginspirasi, masih bersama dengan perempuan hebat nih pemirsa ya. Tadi terobosannya sudah luar biasa, 27 kota kabupaten loh, sudah merata ya Bu ya. Ini saya tertarik sekali nih ya. Nah ini tadi, kita mungkin Ibu terinspirasi dari perempuan-perempuan Jabar yang memang tidak, itu tuh kalau boleh dijelaskan ya Bu ya, perempuan yang terdaftar itu kira-kira awalnya lulusannya seperti apa Bu? Ya, jadi kita membuka Sekolah Perempuan Jabar ini sebetulnya tadi untuk perempuan-perempuan di luar sana. Betul. Yang tadi secara edukasi mungkin rata-rata lama sekolahnya belum 12 tahun lah. Belum gitu ya. wajib belajar 12 tahun terpenuhi ya Bu ya. Jadi belum Oke. terpenuhi sehingga tadi kalau usia mungkin 18 ke atas. 18 ke atas. Atau, nah ini perempuan juga kan ada korban perkawinan anak ya. Nah ini juga boleh ikut bergabung. Atau misalnya lulusan SMK yang belum mendapatkan kerja juga boleh gitu ya. Dilatihlah beliau-beliau ini gitu ya di lokus di desa P2 WKSS-nya sehingga tadi dengan berbagai materi dari berbagai modul tentang pendidikan, kesehatan, keterampilan, kesetaraan gender, sampai mitigasi bencana, bagaimana pengelolaan sampah dan lain sebagainya, sampai bagaimana di tematik itu mengatasi kalau ada permasalahan KDRT dalam keluarga, bagaimana literasi digital, bagaimana peran perempuan dalam kepemimpinan dan bagaimana meningkatkan peran perempuan dalam wirausaha. Oke. Jadi tadi banyak sekali bidang-bidangnya banyak sekali ya, Bu, ya. materi yang disampaikan. Betul. Dan itu lama pembelajarannya 3 bulan, jadi Oh, 12 hanya 3 minggu. bulan. Oh, 12 minggu. Jadi seminggu sekali perempuan ini berkumpul, dapat materi gitu kan dari fasilitatornya, atau nonton tayangan di TVRI bersama-sama, atau bisa nonton tayangan di YouTube. Oh gitu. Nah gitu ya, jadi seperti itu. Jadi sekolahnya durasinya 3 bulan tadi ya Bu Iya, ya. betul. 3 bulan lulus ya Bu ya. Itu sudah dijamin, sudah bisa pasti ya Bu ya. Oh ada pretest dan postesnya Ada dulu, pretest dan postesnya, betul. oke. Sehingga kita kan mengharapkan bahwa dari semua materi yang diajarkan, disampaikan, itu mereka pertama mendengarkan dulu. Yang kedua membuat latihan dan nanti diperiksa oleh fasilitatornya. Misalnya salah satunya adalah misalnya bagaimana pengelolaan keuangan rumah tangga. Oh, itu penting sekali ya, itu Bu, ya, penting betul. banget gitu ya. Jangan sampai biar tekor asal kesohor gitu ya. Tetapi bagaimana perempuan ini dilatih, bagaimana untuk mengelola keuangan keluarga sehingga tadi dia bisa membukukan pengeluaran dan pendapatan dan bagaimana harus seimbang ya, menabung, Bu, ya, betul dan betul. lain sebagainya. Oke. Seperti itu. Oke. Tadi Ibu kalau kita bicara usia 18 tahun atau yang memang SMK belum belum kerja ya Bu ya. Nah ini ada pengalaman nggak sih Bu mengalami kesulitan, terbayang dong ketika kita tuh mengajarkan anak di usia yang sudah 18 tahun yang sudah punya filosofi sendiri ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa cerita pengalaman-pengalamannya seperti apa nih Bu? Sebenarnya kalau Teteh lihat ya dari lulusan-lulusannya
banyak di antara beliau-beliau ini yang memang belum lulus SD bahkan. Oke, Bahkan betul. ada juga yang belum bisa baca tulis sebetulnya. Belum bisa baca Ya, tulis. jadi diajarkan lah gitu ya baca tulis dan juga beberapa materi-materi dan ini juga itu membuat kita tergugah ya bahwa oh kita berarti memang memberikan pelayanan yang baik gitu ya. Kita ingin agar seluruh perempuan ini terpapar secara pendidikan gitu kan. Bagaimana tadi dari lulusan yang bahkan SD juga tidak tamat atau malah belum bisa baca, tiba-tiba sekarang bisanya dikasih pelajaran, dikasih materi yang itu berguna untuk dirinya, keluarga dan masyarakat gitu Oke, kan. jadi tadi ya, bahkan ada juga peserta dari sekolah perempuan ini yang belum bisa baca tulis ya Iya, Bu ya. betul. Memang miris ya Bu ya kita ya, perempuan-perempuan ya melihat seperti itu. Karena mungkin gini Bu, dahulu kala mungkin ya, perempuan tuh sudah di dapur saja gitu. Nah itu, Ibu melihat filosofi itu seperti apa sih Bu gitu ya. Kalau ada perempuan yang masih punya pikiran gini, oh perempuan sih nggak usah sekolah tinggi-tinggi, cukup nanti juga di dapur, di kamar, di kasur gitu ya. Gimana Ibu melihat seperti itu? Di dapur, di kasur, di sumur Di kasur. gitu ya. Nah, jadi Betul. ya inilah yang kita prototipe ini yang harus kita dobrak bangun, gitu ya, bahwa perempuan ini harus berdaya supaya dia punya kesetaraan gender gitu ya, dan dia juga bisa bermanfaat bagi diri, keluarga dan masyarakatnya. Jadi tadi bagaimana kita meningkatkan kualitas hidupnya gitu kan dengan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang nanti itu akan bisa diterapkan. Jadi sebetulnya tadi selain dia harus menyelesaikan modul tadi yang banyak itu gitu ya. Terus nanti ada pretest dan posttest. Yang kami ukur juga dalam evaluasi akhir P2 WKSS adalah bagaimana outcome dan impact-nya. Jadi kita tanya juga ke keluarga, ke masyarakat, bagaimana nih ibu-ibu ini yang sudah belajar sekolah perempuan ini, ada nggak manfaatnya untuk keluarga? Betul. Dan alhamdulillah Teh, dari 27 kabupaten kota kita berangkat gitu ya verifikasi dan kita bertanya keluarganya, masyarakat juga sangat senang dengan adanya sekolah perempuan ini karena ternyata meningkatkan juga kualitas ketahanan keluarga gitu ya. Jadi sampai misalnya tadi kan beberapa permasalahan misalnya angka perceraian nih. Betul. Sampai ada yang cerita maksudnya bikin terharu tuh ada yang mau cerai jadi nggak jadi cerai. Jadi nggak jadi, ya. Karena mempraktekkan ilmu komunikasi misalnya. Betul. Bagaimana setiap hari sebelum pamit itu dipeluk 20 detik, sudah gitu dikecup dulu keningnya oleh suaminya. Dan itu ternyata hal-hal kecil itu setelah diajarkan itu membawa dampak yang luar biasa. Oke. Jadi tadi ya Bu ya bahwa pendidikan yang diberikan itu adalah lebih kepada bagaimana tadi mempertahankan keluarga Iya, gitu. betul. Sentuhan-sentuhan bersama dengan keluarga ya Bu Iya, ya. Oh betul. luar biasa ini. Jadi sekali lagi ya untuk pemirsa yang belum bergabung nih ya bersama dengan sekolah perempuan nih boleh langsung nanti menghubungi langsung ke kota dan kabupatennya masing-masing ya Bu Betul, ya. ke Dinas Oke. Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kabupaten Dan kotanya kotanya masing-masing. masing-masing. Pasti diterima ya Bu ya. Terima dong gitu ya. Nah tadi kita bicara, tadi Ibu melihat bahwa setelah ada sekolah perempuan banyak sekali impact pastinya untuk keluarga ya Bu Iya, ya. betul. Mungkin untuk anak-anak juga ya Bu ya, misalnya yang tadinya ibunya tidak paham nih bahwa pendidikan itu harus setinggi-tingginya, akhirnya dengan adanya sekolah perempuan paham betul bahwa pendidikan itu menjadi hal yang penting Iya, ya Bu betul. ya. Oke. Karena semua wisudawati atau lulusan sekolah perempuan Jawa Barat ini tadi kan mengucapkan ikrar. Ikrar betul. Ada 7 poin gitu ya, termasuk mendorong anak-anaknya agar mengenyam pendidikan yang tinggi, mencegah perkawinan anak, Betul. mencegah stunting dan lain sebagainya. Pokoknya ada 7 ikrar yang disampaikan oleh para alumni ini sehingga tadi ini akan menjawab berbagai permasalahan perempuan dan anak yang ada selama ini. Gitu. Luar biasa ini ya, oke ya. Jadi tadi ternyata banyak sekali impact-impactnya ya, positifnya ya Bu ya. Karena memang tadi dari komunikasi tadi yang Ibu sampaikan juga bahwasanya pelajaran juga buat saya nih ya, bahwa Betul. pernikahan itu adalah komunikasi yang baik ya Bu ya. Betul. Cinta itu 10%, sisanya komunikasi ya Bu. Nah, selanjutnya untuk yang vokasional juga Teh ya, Oke. kan ada yang berlatih menjahit, Betul. memasak, Oke, keterampilan IT, ya, Bu, ya. e-commerce, betul. Dan agroculture gitu ya. Dan ini para perempuan ini sudah tadi ya
tadi ya disampaikan bahwa ada yang sudah berjualan makanan, minuman, lalu tadi ada yang sudah jahit baju dan lain sebagainya. Oke. Dan ini juga kita berikan fasilitasi terus dan dukungan dari kita dengan menampung produknya di warung cetar, warung cewek strong dan nanti kita ceria. ngobrol lagi nih warung cetar nih apa nih ya. Oh jadi tidak hanya diberikan keterampilan saja tapi untuk marketnya pun dibantu ya. Betul. Oh luar biasa ini. Oke ya. Ini luar biasa nih Bu. Kita bicara market dan juga bagaimana cara mengimplementasikan tadi UMKM tadi ya. Betul. Tapi setelah jeda berikut ini ya Bu ya. Siap. Seru nih ya ngobrolin perempuan nih Bu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Perempuan Pilihan, tangguh dan menginspirasi. Baik pemirsa, masih bersama kami, masih bersama dengan perempuan hebat nih ya. Tadi sudah kita dengarkan ya, oh luar biasa ini penuturannya juga. Saya jadi yang pengen belajar juga nih Ibu ya. Betul, Oke. saya juga belajar. Belajar ya, karena hidup kita belajar ya Bu ya. Betul. Bu Siska masih bersama saya. Ibu ini tadi melihat bahwasanya sekolah perempuan dan minat dari perempuan Jawa Barat itu luar biasa ya Bu ya. Ya, betul. Mereka punya keterampilan, mereka juga punya edukasi, kalau mereka ada yang mengarahkan pastinya. Mungkin di akhir segmen Ibu apa yang ingin Ibu sampaikan, harapannya dan juga ke depan akan seperti apa nih Bu sekolah perempuan di Jawa Barat ini, Ibu silakan. Ya, jadi harapan kami tentu saja bahwa peningkatan pemberdayaan perempuan ini satu hal yang harus gitu ya, Betul. yang niscaya ini harus dilaksanakan. Kenapa? Karena tadi dengan meningkatkan pendidikan dan kualitas seorang perempuan, ini juga akan menyelamatkan generasi. Betul. Ada satu quotes yang dibuat oleh Brigham Young gitu ya, beliau mengatakan bahwa you educate a man, you educate a man. Oke. When you educate a woman, you educate a generation. Luar Nah, biasa jadi ini ya. bagaimana Oke. pendidikan untuk perempuan ini sangat penting sekali. Karena perempuan itu kalau di rumah itu adalah menteri segala rupa. Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, ya enggak? Betul. Menteri Diskominfo. Karena seluruh gosip-gosip pasti ada lewat ada, ibu-ibu lewat gitu ya. ibu-ibu, betul. Lalu tadi ya, dan segala macam lah. Jadi sekolah pertama itu ibu dan sekolah pertama itu adalah keluarga. Sehingga kalau kita memintarkan perempuan, kita akan memintarkan bangsa kita. Bangsa kita. Karena tadi keluarga itu adalah unit terkecil satu negara. Kalau keluarga sudah berketahanan dengan tadi perempuan yang berdaya, bahagia dan juara, tentu negara kita juga bisa kuat. Luar biasa. Oke ya. Tadi perempuan menciptakan generasi ya Bu ya. Betul. Menciptakan bangsa yang seperti Iya. apa ya Bu ya. Oke. Betul, Jadi betul. semua itu tergantung dari perempuannya. Iya, Kiprah betul. perempuannya Ibu. Betul Bu. Oke luar biasa. Pastinya nih pemirsa ya, Ibu yang hebat ini, Bu Siska ini pasti sudah hebat ini perjuangannya luar biasa. Dan pastinya Ibu mungkin di hari Ibu ini ada yang ingin Ibu sampaikan. Siapa sih perempuan hebat yang menurut Ibu nih jadi idol ya, jadi tokohnya Ibu, siapa Ibu kira-kira? Perempuan hebat gitu ya, dalam pandangan saya nomor satu itu adalah ibu kita. Ibu, luar biasa. Karena- mungkin Ibu di momen hari Ibu ini, Ya, betul. biar Ibu juga mendengarkan ya Ibu ya, apa yang ingin Ibu sampaikan untuk orang hebat di balik kehebatan Ibu ini siapa ibunya Bu ya? Iya, Oke. Karena ibu adalah orang yang pertama mendidik kita. Betul. Dan selalu mendoakan kita dan mensupport tiada Oke. henti. Jadi idola saya tentu ibu saya gitu Oke. ya. Yang kedua pasti banyak perempuan hebat di luar sana yang kita bisa ambil gitu ya hikmah perjalanan hidupnya dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Jadi Canak Nusaena buang yang jeleknya gitu ya. Betul, Dan luar biasa. yang ingin kami harapkan sebetulnya adalah woman support woman. Jadi perempuan ini harus saling mendukung dengan perempuan lain. Sehingga apa namanya tadi karena kita setengahnya itu adalah perempuan gitu ya. Kalau perempuan ini saling dukung, saling bahu-membahu untuk meningkatkan kualitas dan kehidupan kita semua, tentu kita akan saling memperjuangkan ke depannya. Bagaimana tadi kita mendorong agar sekolah perempuan di Jawa Barat ini bisa nanti di seluruh desa gitu kan, luar biasa. Lalu juga bagaimana sekolah politik perempuan juga kita bisa menelurkan
para perempuan parlemen yang hebat gitu ya di Jawa Barat, dan ini pasti akan memperjuangkan kehidupan dan kesejahteraan perempuan anak di Jawa Barat. Luar biasa, ini luar biasa loh ya, ini sebagai role model banget nih Ibu Siska nih ya. Aduh, Ibu mungkin terakhir Ibu, apa yang Ibu sampaikan untuk orang tua Ibu di Hari Ibu dan juga ibu-ibu yang ada di seluruh dunia. Silakan Ibu, momen Hari Ibu ini Ibu. Ya, luar biasa. Saya tidak akan sampai pada titik ini tanpa dukungan super tim DP3AKB Provinsi Jawa Barat yang keren gitu ya. Dimana di kami ini memang banyak para kabinnya perempuan, hanya satu laki-laki gitu ya. Kepala UPT DPPA-nya, dan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh perempuan hebat di Jawa Barat dan di Indonesia, yuk mari kita saling dukung. Kita berdaya, bahagia, dan juara. Kita sama-sama meningkatkan kualitas pendidikan dan kehidupan kita supaya tadi kita bisa berbuat dan bermanfaat bagi sesama kita. Luar biasa, hidup perempuan berdaya ya Bu ya. Perempuan berdaya, bahagia, juara. Oke, Bu Siska terima kasih banyak Ibu sudah banyak memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Sami-sami. Saya terutama Ibu. Dan Siap. pastinya juga untuk pemirsa yang saat ini melihat tayangan pada program Perempuan Pilihan kali ini. Baik, terima kasih Ibu, sehat selalu ya Bu ya. Terima kasih, Teteh juga sehat selalu ya. Baik pemirsa, itulah tadi program Perempuan Pilihan bersama dengan Ibu Dr. Siska Gervianti M. Hakes. Pemirsa, kesempatan hanya akan datang kepada ia yang telah bersiap. Bersiap hatinya, bersiap jiwanya, dan bersiap perbuatannya. Akhirnya saya Desi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.